Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aninda Wida Pramesti dengan NPM 240130102500. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan keuangan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan adalah dokumen yang mencatat informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja serta kondisi keuangan perusahaan. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Ada 4 jenis utama laporan keuangan dan masing-masing memiliki perbedaan berdasarkan informasi yang disajikan dan tujuannya. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan Statement of Financial Position. Pada laporan ini menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi mencatat pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas pemilik atau Statement of Owner's Equity. Laporan perubahan ekuitas ini mencatat dan menjelaskan perubahan modal pemilik atau ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Lalu yang keempat ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Pada laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Di dalam laporan arus kas ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan utama seperti penjualan, pembelian barang, dan biaya operasional. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi yang berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap. Lalu yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang berasal dari pinjaman, pembayaran utang, atau investasi pemilik. Nah, laporan-laporan keuangan di atas pasti digunakan di semua perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Tetapi, tentunya dalam setiap jenis perusahaan ini akan memiliki perbedaan komponen laporan keuangan sesuai dengan jenis dan kebutuhan perusahaannya. Untuk itu, di sini saya menggunakan 3 contoh perusahaan. Yang pertama yaitu PT Pacific Strategic Financial Tbk sebagai perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa keuangan. Lalu yang kedua ada PT Yellow Integra Datanet Tbk sebagai perusahaan dagang yang berfokus di bidang usaha jasa perdagangan dan pariwisata. Lalu yang ketiga ada PT Argo Pantes Tbk yang sebagai perusahaan manufaktur di industri tekstil. Baik, kita akan memasuki laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan perusahaan jasa, di bagian akun aset ini berupa aset lancar dan aset tetap. Ini pada aset itu tidak terdapat akun yang bernama persediaan barang dagang atau yang biasa disebut dengan PBD. Kenapa kok tidak ada persediaan barang dagang? Karena kan perusahaan jasa ini berfokus pada layanan jasa, bukan pada kegiatan jual beli barang atau produksi barang. Lalu pada liabilitas ini didominasi utang jangka pendek. Bisa dilihat di sini utang jangka pendek sebesar 586 miliar 238 juta 83.331 rupiah. Lalu untuk ekuitas ini tidak ada akun biaya produksi atau barang dagang. Di ekuitas ini hanya dicantumkan modal pemilik atau ekuitas pemilik. Di sini juga ada modal saham sebagai investasi dari pemilik ya. Lalu untuk perusahaan dagang, di bagian aset ini terdapat akun persediaan barang dagang. Karena di perusahaan dagang ini kan sesuai dengan namanya dan fokus dari perusahaannya, mereka memperdagangkan suatu produk. Jadi mereka memiliki persediaan barang dagang. Untuk piutang usaha sendiri ini sangat signifikan ya. Lalu kas atau setara kas juga cukup besar.
Bisa dilihat di sebelah sini, kas dan setara kas. Lalu untuk perusahaan ketiga yaitu perusahaan, oh maaf, ini masih di perusahaan dagang untuk liabilitas. Di bagian liabilitas ini utang usaha itu sangat signifikan. Lalu juga terdapat akun utang lain-lain seperti utang pajak dan juga utang biaya berelasi jangka panjang. Lalu pada bagian ekuitas ini sama dengan perusahaan jasa. Susunan susunan dari laporannya itu sama dengan laporan perusahaan jasa. Namun, laba ditahan di sini ini cenderung lebih besar. Memasuki perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Pada bagian aset ini terdapat akun persediaan sama seperti perusahaan dagang. Dan juga aset tidak lancar ini signifikan ya. Karena manufaktur ini dia memerlukan aset tetap yang banyak karena dia memproduksi suatu barang mentah. Lalu untuk liabilitasnya, liabilitas di perusahaan manufaktur ini beragam karena terdapat utang usaha, lalu juga ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada bagian ekuitas ini lebih kompleks daripada ekuitas pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang karena terdapat investasi besar dari pemilik atau pemegang saham. Memasuki laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Pada perusahaan jasa, bagian pendapatan ini tidak ada akun HPP karena pada perusahaan jasa ini mereka tidak menjual barang secara langsung atau barang fisik. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan perantara perdagangan efek, hasil investasi dan kegiatan manajer investasi, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian beban, di beban ini hanya terdapat beban operasional dan tidak ada akun beban penjualan. Jadi beban yang ada di laporan laba rugi perusahaan jasa ini hanya beban operasional seperti beban gaji, beban penyusutan, lalu ada beban administrasi dan umum, dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada akun beban penjualan? Karena seperti yang disampaikan tadi, pada perusahaan jasa ini mereka tidak melakukan aktivitas penjualan barang secara langsung atau barang fisik. Sedangkan pada perusahaan dagang, di bagian pendapatan ini terdapat perhitungan laba bruto yang diperoleh dari pendapatan usaha dikurangi dengan beban pokok penjualan atau yang disebut HPP. Nah, di perusahaan dagang ini baru terdapat akun yang bernama HPP karena mereka melakukan suatu aktivitas yaitu penjualan. Otomatis perusahaan ini memerlukan akun yang bernama beban pokok penjualan. Dan di bagian beban, ini terdapat akun beban penjualan ya, karena mereka melakukan aktivitas penjualan. Pada perusahaan manufaktur, di bagian pendapatan ini terdapat perhitungan laba bruto dan akun HPP, sama seperti perusahaan dagang sebelumnya. Namun, HPP ini dihitung lebih rinci karena memerlukan komponen dan unsur yang lebih banyak daripada perusahaan dagang sebelumnya. Sedangkan untuk beban, biaya yang dikeluarkan ini lebih kompleks juga. Terus terdapat biaya tambahan yang berkaitan dengan distribusi produk atau pemasaran hasil produk. Laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas pemilik. Pada perusahaan jasa, struktur atau susunannya ini lebih sederhana karena dia tidak melibatkan persediaan atau biaya produksi seperti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Lalu juga di perusahaan jasa ini tidak ada pengaruh perubahan persediaan atau produksi. Jadi di dalam laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa ini hanya ada akun yang bernama modal awal, lalu ada laba neto, prive, dan modal akhir. Sedangkan pada perusahaan jasa, ini terdapat pengaruh dari laba bersih hasil penjualan barang dagang. Karena mereka melakukan aktivitas penjualan barang dagang ini, jadi struktur dan susunan laporan perubahan ekuitas ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Lalu pada perusahaan manufaktur ini terdapat cadangan selisih kurs penjabaran di mana akun ini itu tidak dicantumkan pada laporan
perubahan ekuitas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Lebih kompleks juga ini dibandingkan dengan perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang ini sebenarnya sama kompleksnya dengan perusahaan jasa, namun karena dia terdapat persediaan barang dagang, jadi dia termasuk sedikit lebih kompleks daripada laporan perubahan ekuitas dari perusahaan jasa. Namun pada dasarnya laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa dengan perusahaan dagang ini sama. Nah, untuk perusahaan manufaktur ini lebih kompleks ya daripada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Lalu juga di sini ada akumulasi laba ditahan yang lebih signifikan. Laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Pada perusahaan jasa, fokus pada arus kas operasional ini berasal dari pendapatan jasa. Tidak ada arus kas yang terkait dengan persediaan barang dagang. Lalu investasi tetap ini sedikit, tidak ada arus kas untuk proses produksi. Kenapa kok aset tetapnya itu sedikit? Karena kan perusahaan jasa itu tidak terlalu membutuhkan suatu investasi aset tetap yang banyak. Investasi aset tetap itu kan contohnya seperti mesin dan lain sebagainya yang kebanyakan itu digunakan untuk memproduksi suatu barang mentah menjadi barang jadi. Lalu pada perusahaan dagang terdapat arus kas terkait persediaan barang dagang, di mana sebelumnya pada perusahaan jasa ini tidak terdapat akun yang bernama persediaan barang dagang. Lalu susunan dari laporan arus kas perusahaan dagang ini lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Aset tetap di perusahaan dagang lebih besar daripada perusahaan jasa, karena seperti yang disampaikan sebelumnya, di perusahaan jasa ini tidak memerlukan aset tetap yang sangat besar. Tetapi perusahaan jasa ini memerlukan aset tetap yang besar karena mereka menjual barang secara fisik kepada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Pada laporan arus kas perusahaan manufaktur ini, penerimaan kas berasal dari penjualan barang hasil produksi yang diproduksi langsung oleh perusahaan tersebut. Lalu arus kas aktivitas investasi, khususnya aset tetap, itu besar. Untuk prosentase kebesaran dari aset tetap perusahaan manufaktur dengan dagang jelas lebih besar aset tetap dari perusahaan manufaktur. Karena perusahaan manufaktur ini dia memproduksi suatu barang secara mandiri ya, jadi mereka memproduksi sendiri barang mentah tersebut, lalu mereka juga menjual barang tersebut kepada konsumen. Sedangkan perusahaan dagang ini kan hanya menjualkan barang. Jadi otomatis aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur ini lebih besar daripada perusahaan dagang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.